Bab 806 Perbedaan dalam senjata. Ini, kejutan melintas di mata semua orang ketika mereka menyaksikan Si Feng. Bola api monster peringkat Tuhan sangat luar biasa. Bahkan dari jarak ini, mereka bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalam bola api besar itu. Jika mereka menemukan salah satu bola api itu, ledakan dari benturan pasti akan membuat mereka terbang. Namun, di depan Si Feng, bola api raksasa ini serapuh kaca. Dengan satu pukulan, Si Feng memotong setiap fireball yang dikirim padanya. Serangan Ice Fire Cheetah tidak memperlambat Si Feng sedikitpun. Dalam sekejap mata, Si Feng hanya berjarak 30 meter dari Ice Fire Cheetah. Grur. Melihat pendekatan manusia yang kurang ajar, Ice Fire Cheetah mengeluarkan raungan yang marah dan memekakkan telinga. Alih-alih menyerang dengan api, cakarnya mendorong tanah. Seketika, level 44 Lord berubah menjadi bayangan setelah menerkam Si Feng. Atribut monster peringkat Lord cukup menakutkan. Untuk menambah teror, Ice Fire Cheetah adalah bos tipe kecepatan. Hanya perlu waktu Ice Fire Cheetah untuk menyeberangi 30 yard. Ice Fire Cheetah tampak seperti bangunan 3 lantai seperti yang terlihat di hadapan Si Feng. Itu mengusap cakar setajam silet di kepala Si Feng. Ledakan. Tanah keras, berbatu di bawah pendekar itu hancur dan meledak, mengirimkan debu kemana-mana. Bahkan Tou Full Rain dan yang lainnya, yang berdiri sekitar 100 yard dari Si Feng, bisa merasakan tanah bergetar. Kekuatan yang sangat tinggi. Autumn Goose terkejut ketika dia melihat batu terbang. Apakah itu monster level 44 Lord peringkat? Ekspresi Ditwin menjadi serius. Sebelumnya, dia pikir dia bisa, kurang lebih, mengatasi serangan Ice Fire Cheetah. Namun sekarang, bahkan dengan seorang tabib, ia hanya akan bertahan beberapa kali. Selain itu, tidak hanya kekuatan Ice Fire Cheetah tidak masuk akal, tetapi kecepatannya juga mencengangkan. Dia akan memiliki waktu yang sangat sulit mencoba menghindari serangan Tuhan. Ditwin, cepat dan tarik perhatian Crystal Giants. Semua orang, menuju gua secepat mungkin. Suara Si Feng tiba-tiba meledak ke obrolan tim. Tim kaget mendengarnya. Mereka tidak mengira Si Feng masih hidup setelah mengambil serangan Ice Fire Cheetah. Bagaimana dia menghindari serangan itu? Ketika debu mengendap, mata Gunfire hampir jatuh dari rongganya. Si Feng sebenarnya berdiri di samping cakar Ice Fire Cheetah, benar-benar tidak terluka. Serangan Lord hanya menciptakan kawah besar di bawah kakinya. Ice Fire Cheetah sangat cepat, bahkan Gunfire telah gagal untuk melihat dengan jelas sebelum cakar Tuhan mendarat. Jika bahkan matanya kesulitan mengimbangi monster itu, dia tidak akan memiliki harapan untuk menghindari serangannya. Namun, tanpa ragu, Si Feng telah melakukan hal itu. Namun, pada saat ini, semua orang menyingkirkan keterkejutan mereka saat mereka menuju gua. Ditwin segera melemparkan Crowd Mock pada Crystal Giants, menarik selusin atau lebih agro elit khusus. The Crystal Giants bukanlah monster tipe cepat. Sebaliknya, mereka mengandalkan kekuatan mereka. Gerakan mereka relatif lambat. Meskipun pemain biasa masih akan merasa sulit untuk menghindari serangan Crystal Giants. Seorang ahli seperti Ditwin dapat dengan mudah menghindari serangan 2 atau 3 Crystal Giants secara bersamaan. Bahkan jika dia tidak bisa mengelak, dia bisa memblokir mereka dengan perisainya. Sementara itu, Rain yang berpikir melemparkan dinding es dan bola es untuk membatasi gerakan Giants, memungkinkan yang lain untuk menyingkirkan elit khusus dan menuju ke gua. Kekuatan yang sangat besar. Ada terlalu banyak Crystal Giants. Untuk sesaat, bahkan Ditwin berjuang untuk mengatasi serangan yang diterimanya, dan dia dipaksa untuk bertahan dengan perisainya. Namun, seketika tinju kristal raksasa menghantam perisainya, dampaknya memaksa Ditwin mundur 4 langkah sebelum dia menenangkan diri, kerusakan lebih dari minus 800 poin muncul di atas kepalanya. Mengapa Crystal Giants ini begitu kuat? Autumn Goose memasang ekspresi serius ketika dia melihat kerusakan di atas kepala Ditwin. Ditwin adalah level 35 Shield Warrior dengan lebih dari 14.000 HP. Dia juga sepenuhnya diarahkan dengan peralatan tingkat atas level 30. Bahkan perisainya adalah perisai peringkat level 30 Dark Gold. Prajurit perisai juga telah belajar banyak keterampilan pasif yang meningkatkan pertahanannya. Ditwin akan kehilangan sekitar 200 HP ketika dia memblokir serangan dari elit khusus level 35 dengan perisainya. Sekarang, level 43 Crystal Giant memberikan lebih dari minus 800 damage dengan satu pukulan. Kekuatannya bisa menyaingi kepala suku level 35. Jika Ditwin gagal memblokir atau menghindari serangan itu, prajurit perisai hanya akan bertahan 3 atau 4 serangan. Pandangan Autumn Goose bergeser ke arah Si Feng yang jauh sekali lagi. Saat ini, Si Feng sedang menyerbu dewa level 44.
Jika bahkan elit level 43 begitu kuat, seberapa mengerikankah Tuhan? Namun, bahkan sekarang, Ice Fire Cheetah belum mendaratkan satu hit pun pada Si Feng. Jika dia atau orang lain mencoba untuk menangkap Tuhan, Ice Fire Cheetah sudah lama mengklaim nyawa mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada celah besar di antara mereka. Autumn Goose dan yang lainnya tidak menyadari bahwa Si Feng benar-benar berjuang. Orang bisa mengatakan bahwa dia berada di tipis dengan setiap gerakan. Atribut Si Feng sangat tinggi. Namun, dia hanya level 39. Cheetah Ice Fire, di sisi lain, adalah level 44. Selain itu adalah monster peringkat Lord. Sebelumnya, ketika Si Feng telah menghadapi prajurit darah elit khusus level 50, dia hanya berhasil mengalahkannya setelah menggunakan semua kekuatannya. Ice Fire Cheetah jauh lebih kuat dari Blood Warrior. Tidak hanya itu memiliki kekuatan yang lebih tinggi, tetapi juga secara signifikan lebih cepat. Jika bukan karena dia mencapai Void Realm dan secara akurat memprediksi lintasan serangan Cheetah, Lord level 44 pasti sudah mencabik-cabik Si Feng berkeping-keping. Tentu saja, Si Feng memiliki kemampuan untuk menekan Ice Fire Cheetah. Dia hanya perlu mengaktifkan skill berserknya. Sayangnya, cooldown berserk skills terlalu lama. Jika mereka menghadapi bahaya di kemudian hari, tanpa kartu truf keterampilan berserk, mereka akan menjadi mangsa yang mudah. Selain skill berserk, dia juga bisa memanggil iblis tingkat 2 dengan Bible of Darkness. Dengan tier 2 demon yang bertindak sebagai perisai daging, membunuh Ice Fire Cheetah tidak akan menjadi masalah. Namun, hal itu akan mengungkapkan Alkitab kegelapan kepada orang luar. Dia tidak bisa menggunakannya dengan santai. Selain itu, sebagai seorang gamer veteran yang telah berpetualang di domain dewa selama lebih dari 1 dekade, ia tahu betapa pentingnya untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Saat ini, tugasnya adalah untuk menahan Ice Fire Cheetah, bukan untuk membunuhnya. Dia tidak punya alasan untuk habis-habisan. Ini sudah cukup. Sambil menghindar, Si Feng melirik ke arah anggota partai lainnya, menyadari bahwa mereka hampir mencapai gua. Dia kemudian mulai bergerak menuju gua juga. Setelah semua orang memasuki gua, dan Si Feng mengibaskan Ice Fire Cheetah, Ditwin memblokir Crystal Giants dan Crystal Serigala yang mendekat dengan cepat. Sisa anggota partai kemudian meluncurkan serangan mereka sendiri. Gua itu sempit, jadi hanya 3 Crystal Giants yang bisa menyerang prajurit perisai sekaligus. Bahkan jika Ditwin memblokir serangan dengan perisainya, Klerik Blue Bambu bisa menyembuhkannya tepat waktu dan menjaga HP-nya tetap penuh. Sangat keras. Autumn Goose merasakan tangannya mati rasa saat dia meretas pedang besarnya pada Crystal Giant. Sementara itu, Crystal Giant yang dia serang hanya menerima sekitar minus 1300 damage. Pertahanan ini bisa menyaingi monster peringkat Tuhan. Adapun Gunfire, kerusakannya hampir sama dengan Autumn Goose. Serangan normalnya hanya menghasilkan sekitar 1200 kerusakan. Hanya dengan keterampilannya dia bisa menangani lebih dari minus 2000 kerusakan. Di antara anggota partai, Full Rain adalah yang paling canggung. Karena monster ini adalah makhluk elemental, perlawanan sihir mereka cukup tinggi. Meskipun memiliki peralatan tingkat atas, mantranya memberikan kerusakan kurang dari minus 1000. Hanya tingkat 1 keterampilan yang sedikit lebih efektif. Peng, retakan kristal bergema di seluruh gua, dan para pemain mengalihkan pandangan mereka ke arah asal suara. Kerusakan minus 5458 poin muncul di atas kepala Crystal Giant. Alur yang dalam telah muncul di bagian luar kristal keras elit khusus. Bab 807 Kepemilikan Roh Perang. Bagaimana kekuatan serangannya bisa begitu tinggi? Autumn Goose dan yang lainnya tertegun sejenak. Meskipun memakai peralatan tingkat atas, serangan mereka nyaris tidak menggores Crystal Giants. Pertahanan monster-monster ini begitu tinggi sehingga senjata mereka tidak bisa melukai elit khusus. Namun, tidak hanya serangan Si Feng menghasilkan jumlah kerusakan yang menakutkan, tetapi juga melukai monster, mengurangi kekuatan tempurnya. Namun, sebelum Autumn Goose dan yang lainnya bisa pulih dari keterkejutan mereka, Si Feng mengeksekusi chop pada Crystal Giant. 3 busur cahaya pedang biru berkumpul ke satu titik dan terbang menuju Crystal Giant. Serangan itu bahkan mengiris ruang, sebuah jahitan hitam muncul di sepanjang jejak cahaya pedang. Ketika jahitan hitam bertemu dengan Crystal Giant, bagian luar kristal elit khusus hancur. Pedang Si Feng melewati tubuh Crystal Giant seolah-olah itu udara. Tanpa perlawanan apapun, senjata itu menembus satu sisi tubuh monster itu. Minus 9,462. Kerusakan ini bukan hasil dari serangan kritis. Kerusakan ini hanya dari keterampilan Si Feng. Segera, sebagian besar HP Crystal Giant menghilang.
Selain itu, karena cedera akibat serangan itu, gerakan Crystal Giant menjadi agak lamban. Setelah perkelahian singkat, Crystal Giant, yang memiliki 510.000 HP, jatuh ke tanah, menjatuhkan peralatan dan beberapa bahan. Semua orang di pesta itu juga menerima hadiah EXP. Sementara itu, Crystal Giant yang di Twin dan anggota party lainnya bertarung masih memiliki lebih dari setengah HP-nya. Perbedaan antara kerusakan Si Feng dan kerusakan mereka jelas dengan pandangan sekilas. Apakah dia bahkan manusia? Bagaimana kerusakannya begitu tinggi? Autumn Goose berseru ketika dia melirik Crystal Giant. Kerusakan Si Feng beberapa kali lebih tinggi dari gabungan mereka. Apalagi, dia dengan mudah mengalahkan Crystal Giant tanpa menerima bantuan sama sekali. Bahkan di Wingate Spear, mereka akan kesulitan menemukan pemain yang kuat. Aku sudah bilang padamu bahwa Big Brother Ye Feng sangat kuat, namun tidak ada dari kalian yang percaya padaku. Kamu mengerti sekarang, kan? Blue Bamboo berkata dengan bangga saat dia membusungkan dadanya, bertindak sebagai pencapaian Si Feng adalah miliknya. Melihat perilaku temannya, Rain yang bijaksana menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Namun, kinerja Si Feng memuaskan. Sebelumnya, Autumn Goose dan yang lainnya terus-menerus menyarankannya untuk meninggalkan Zero Wing. Selain itu, mereka bersikeras bahwa dia akan meningkat lebih lambat di persekutuan daripada jika dia bergabung dengan Tombak Dewa Angin dan bahwa para pakar organisasi mereka jauh lebih kuat. Namun, kinerja Si Feng membuktikan mereka salah. Dengan ini, Autumn Goose dan yang lainnya kemungkinan besar akan berhenti berusaha membujuknya untuk meninggalkan Zero Wing. Apakah ini kekuatan seorang ahli Zero Wing? Gunfire tertegun setelah menonton kinerja Si Feng. Dia dianggap sebagai salah satu pakar peringkat teratas dalam organisasi. Dia bahkan telah membunuh banyak pakar guild selama waktunya di kegelapan malam kegelapan. Namun, jika dia membandingkan dirinya dengan Si Feng, perbedaan di antara mereka praktis perbedaan antara langit dan bumi. Dia tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa seorang pemain bisa begitu kuat. Pertama, Si Feng telah meminum Lord level 44. Sekarang, Si Feng dengan cepat mengalahkan elit khusus level 43 sendirian. Baik teknik bertarung pendekar pedang dan atribut dasarnya jauh lebih kuat daripada miliknya. Dengan pemain DPS yang kuat seperti Si Feng di pesta, mereka bisa membersihkan Crystal Giants dan Crystal Wolves jauh lebih cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, raksasa dan serigala di dalam gua telah mati, meninggalkan semua jenis senjata, peralatan, dan bahan. Kami naik level sangat cepat. Aku biasanya perlu menggiling selama 2 atau 3 jam untuk mendapatkan EXP sebanyak ini. Jika kita terus bergerak dengan kecepatan ini, aku akan mencapai level 36 dalam sehari. Kegembiraan Autumn Goose tumbuh ketika dia melihat bar XP-nya sendiri. Pemain bisa menggunakan mons begitu mereka mencapai level 40. Pada saat itu, dia tidak perlu membuang banyak waktu untuk berlari. Dia juga bisa menjelajahi tempat-tempat baru, mengurangi kompetisinya dalam hal sumber daya. Anggota partai lainnya juga menerima dorongan besar untuk bar EXP mereka. Kecepatan leveling mereka di sini setidaknya 2 atau 3 kali lebih cepat dari kecepatan leveling biasanya. Untuk Si Feng, bagaimanapun, EXP yang dia peroleh dari membunuh Crystal Giants dan Crystal Wolves hampir tidak cukup. Dia sudah level 39. Selain itu, ia membutuhkan 2 kali lipat EXP normal untuk naik level. EXP, elit khusus dan monster biasa ini disediakan hampir tidak memindahkan bilah XP-nya. Hah, ada skill book di sini? Ditwin menyatakan ketika dia melihat sebuah buku emas tebal dan bercahaya di tanah. Mengambilnya, dia berseru, buku keterampilan berserk. Kami telah mendapatkan jackpot, petik 2. Metode utama untuk mempelajari skill in God's Domain adalah dengan mengunjungi instruktur NPC. Pemain juga mempelajari keterampilan dengan membelinya dengan legacy skill points atau mendapatkan skill books. Keterampilan yang ditawarkan instruktur bersifat umum. Kekuatan mereka juga di bawah standar. Namun, orang bisa belajar berbagai macam keterampilan dengan metode ini. Sementara itu, meskipun skill yang dibeli dengan poin legasi sangat kuat, sangat sulit untuk mendapatkan poin legasi. Biasanya, pemain hanya mendapatkannya dengan naik level. Adapun keterampilan yang dipelajari dari buku keterampilan, mereka umumnya cukup kuat. Beberapa bahkan lebih kuat dari keterampilan legasi. Dalam domain dewa saat ini, kekuatan pemain tidak hanya bergantung pada senjata dan peralatan. Keterampilan juga sangat penting. Itu terutama berlaku untuk keterampilan berserk. Jika seorang pemain elit mempelajari skill berserk, mereka bisa bersaing dengan pemain ahli, mereka bahkan mungkin bisa mengalahkan mereka. Jika seorang pemain ahli mempelajari skill berserk, mereka bisa mengalahkan para ahli tingkat atas yang tidak memiliki skill berserk mereka sendiri.
Mereka juga bisa menahan monster peringkat Lord dari level yang sama untuk waktu yang singkat. Karenanya, keterampilan Berserk sangat berharga di domain dewa. Sayangnya, keterampilan Berserk bahkan lebih jarang daripada peralatan Dark Gold tingkat atas. Di pasaran, satu buku skill Berserk tunggal bisa berharga beberapa ratus emas. Ini memukau pemain yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka bisa mendapatkan skill Berserk yang sangat kuat, mereka bisa dengan mudah menjualnya untuk ratusan emas ke persekutuan besar. Namun, pemain jarang bersedia untuk menjual keterampilan Berserk mereka. Bahkan sekarang, Wind God Spear yang kuat hanya memiliki 2 pemain dengan keterampilan Berserk. Big Brother Wind, skill Berserk macam apa itu? Blue Bamboo bertanya, matanya praktis bercahaya. Apakah itu untuk kelas sihir? Ketika yang lain mendengar ini, mereka melirik buku keterampilan emas juga. Mereka semua ingin tahu tentang skill book. Itu adalah kelas jarak dekat Berserk skill yang disebut War Spirit Possession, kata Ditwin. Dia kemudian menampilkan pengantar keterampilan untuk obrolan pesta. Kepemilikan roh perang. Memungkinkan semangat kepahlawanan untuk memiliki kelas huru-hara untuk waktu yang singkat. Saat diaktifkan, mengurangi semua cooldown skill hingga 30%, meningkatkan kerusakan sebesar 20%, kekuatan hingga 90%, agility sebesar 50%, dan daya tahan sebesar 50% selama 60 detik. Cooldown, 8 jam. Tidak dapat ditumpuk dengan keterampilan yang meningkatkan atribut lainnya. Keterampilan Berserk yang kuat, banyak orang di pesta itu terdiam setelah membaca detail skill. Secara umum, keterampilan Berserk hanya meningkatkan satu atribut. Keterampilan Berserk yang mencakup banyak atribut sangat jarang. Skill book ini menggairahkan Autumn Goose, Ditwin, dan Gunfire, yang semuanya adalah kelas jarak dekat. Di sisi lain, Blue Bamboo dan Full Rain sedikit kecewa. Dengan skill Berserk ini, pencarian sendiri atau melawan pemain lain akan menjadi lebih mudah. Jangan hanya fokus pada skill book. Masih ada peti harta karat emas murni di sini, si Feng memberitahu yang lain sambil menunjuk ke arah peti harta karun emas besar yang terletak jauh di dalam gua. Bab 808 Undangan Ye Feng. Peti harta karat emas murni. Mendengar kata-kata si Feng, semua orang berputar ke altar yang jauh, bercahaya. 5 pilar kristal berdiri di sekitar altar, memancarkan cahaya biru samar. Peti harta karun keemasan duduk di atas altar. Di sebelah treasure chest duduk telur besar berwarna hitam pekat. Rune menghiasi permukaan telur, dan kabut putih samar mengalir ke dalamnya. Hujan, itu seharusnya item yang kamu cari, kata Autumn Goose sambil menunjuk ke arah telur. Karena pengantar pencarian, tim tahu bahwa pencarian akan menghadiahkan gunung. Telur bersegel raksasa itu adalah alasan kunjungan mereka ke hutan kristal. Itu yang seharusnya. Rain yang bijaksana mengangguk. Namun, ketika dia melihat altar, ekspresinya sedikit gelap. Sebuah penghalang biru yang samar menyelimuti altar. Seorang NPC juga berdiri di sebelah altar dengan mata terpejam. Jika seseorang menggunakan keterampilan identifikasi pada NPC ini, mereka akan menemukan bahwa dia sebenarnya adalah level 100, tier 3 ilusionis. Gerard, ahli ilusi, level 100, HP 8 juta per 8 juta. Indikator di atas ilusionis ini berwarna merah, memberitahu para pemain bahwa NPC tingkat 3 ini adalah musuh. Kelas tier 3 adalah setara dengan Great Lord dari level yang sama. Meskipun NPC memiliki HP jauh lebih sedikit daripada Great Lords dari level yang sama, pemain lebih suka berurusan dengan Great Lord daripada NPC tier 3. Selanjutnya, ilusionis sebelum mereka adalah level 100, tier 3 NPC. Begitu semua orang memperhatikan kehadiran Gerard, mereka merasakan beban di pundak mereka. Suasana suram menghampiri mereka, menyabot kegembiraan awal mereka menemukan keterampilan Berserk. Apakah kita seharusnya mengalahkannya? Blue Bamboo bertanya dengan lembut ketika dia menunjuk Gerard, khawatir suaranya akan menarik perhatian NPC. Tak seorang pun di pesta itu yang menjawab pertanyaan ulama. Jika mereka harus mengalahkan Gerard untuk menyelesaikan pencarian ini, maka perjalanan ini sia-sia. Bahkan level 100, NPC tingkat 1 bisa mengalahkan mereka hitam dan biru, apalagi NPC level 100, tingkat 3. Perbedaan level dan atribut terlalu besar. Tak satu pun dari peralatan yang saat ini tersedia di Gods Domain bisa menebus kesenjangan ini. Sama seperti semua orang yang mempertimbangkan untuk menyerah. Tidak, harus ada cara untuk menyelesaikan pencarian ini, si Feng tiba-tiba berkata melalui obrolan pesta. Kamu punya rencana? Semua orang menoleh ke si Feng karena terkejut. Bertahan serangan Gerard akan menjadi keajaiban, belum lagi mencuri telur raksasa yang dijaga. Bagaimana mungkin mereka bisa pergi dengan telur itu? Sejauh yang mereka ketahui, tugas ini tidak mungkin.
Itu adalah level 100, NPC tingkat 3, bukan monster biasa. Iya nih, NPC itu jelas mempertahankan arai sihir pertahanan dan menyuntikkan sebagian besar mana ke dalam telur raksasa itu. Ada dua kemungkinan hasil jika kita mendekatinya. Dalam skenario pertama, T. Gerard menyerah mempertahankan arai sihir dan menyerang kami. Sedangkan dalam skenario kedua, ia terus mempertahankan arai sihir. Tetapi memanggil binatang untuk berurusan dengan kami. Jika itu masalahnya, Gerard sendiri tidak akan bisa bergerak. Jika kita menghentikan castingnya, arai sihir pertahanan akan gagal. Dalam skenario manapun, kita memiliki kesempatan untuk mencuri telur selama kita mengganggu arai sihir. Satu-satunya masalah adalah menunda Geralt dan menciptakan kesempatan bagi salah satu dari kita untuk mencuri telur. Petik 2. Semua orang mengangguk, setuju dengan logika si Feng. Tapi siapa di antara kita yang akan menunda NPC? Tanya Autumn Goose. Bahkan jika Big Brother Win adalah prajurit perisai, melawan level 100, NPC tingkat 3, dia akan mati seketika. Dan siapa di antara kita yang akan bertanggung jawab untuk mencuri telur? Petik 2. Terus terang, mereka bahkan tidak memenuhi syarat sebagai umpan meriam. Bagaimana mereka bisa berhasil mencuri telur? Aku bisa menunda dia untuk waktu yang singkat. Namun, orang yang mencuri telur itu harus cepat. Jika mereka tidak cukup cepat, operasi ini akan gagal, kata si Feng setelah memikirkannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki harapan untuk mengalahkan ilusionis tingkat 3. Menunda satu, bagaimanapun, adalah mungkin. Meskipun si Feng telah berbicara dengan lembut, kata-katanya telah mengejutkan teman-temannya. Mereka memiliki pemahaman kasar tentang pendekar pedang ini setelah menyaksikan tindakan si Feng dan mendengar apa yang dia katakan. Dia hidup dengan kata-katanya dan sangat dapat dipercaya. Karena si Feng telah membuat klaim, itu berarti dia yakin bahwa dia bisa mencapainya. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan apa-apa sama sekali. Tapi tidak ada kelas tipe kecepatan di antara kita. Kami tidak akan berhasil tepat waktu, kata Tou Full Rain, menggelengkan kepalanya. Mengesampingkan kelas sihir dan si Feng, yang harus menjabarkan NPC, semua orang adalah warrior. Mereka akan bisa mencuri telur dengan cukup cepat. Bukankah kita memiliki harta semangat perang? Si Feng bertanya, tertawa. Keterampilan kepemilikan roh perang meningkatkan agility pemain. Secara alami, kecepatan pemain juga akan meningkat. Selain itu, ia memiliki speed scrolls di tasnya. Dengan ini, mereka harus dapat mencapai telur tepat waktu. Tapi buku keterampilan ini terlalu berharga. Selain itu, kami hanya sejauh ini berkat kamu, Ye Feng. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja dengan membiarkan orang luar mempelajari kepemilikan roh perang? Tanya Autumn Goose dengan canggung. Keterampilan bersek lebih berharga daripada peralatan atau senjata tingkat atas. Ini hanya buku keterampilan. Jika kamu merasa sangat buruk tentang hal itu, mengapa kamu tidak bergabung dengan Zero Wing? Jika para ahli seperti kamu bergabung dengan Zero Wing, kamu akan diberikan satu set peralatan Dark Gold. Menerima keterampilan bersek juga normal. Selain itu, manajemen Zero Wing tidak ketat. Tidak ada banyak batasan pada anggota kami. Jika kamu ingin pergi bertualang atau melakukan pencarian, persekutuan bahkan akan menyediakan segala macam bantuan, si Feng menawarkan, nyengir. Ketiga pemain ini, Autumn Goose, Ditwin, dan Gunfire, menunjukkan standar tempur yang luar biasa. Mereka hanya kekurangan bimbingan formal. Kalau tidak, mereka bisa menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Zero Wing telah tumbuh jauh lebih kuat. Namun, masih sangat sedikit ahli. Jika Autumn Goose dan yang lainnya bergabung dengan Zero Wing, itu tidak diragukan lagi akan membuat persekutuan semakin kuat. Belum lagi buku keterampilan bersek belaka, si Feng bahkan bersedia memberi mereka masing-masing peralatan set tier 1 jika mereka bergabung dengan guild. Bagi pemain ahli lainnya, kepemilikan roh perang mungkin berharga, tetapi bagi para pakar Zero Wing, itu bukan apa-apa. Si Feng hanya bisa memberi mereka kekuatan kegelapan. Meskipun kekuatan kegelapan tidak memberikan dorongan sebanyak seperti kepemilikan roh perang, durasinya jauh lebih lama. Secara keseluruhan, kekuatan kegelapan lebih kuat daripada kepemilikan roh perang dengan margin yang besar. Selain itu, dibandingkan dengan beberapa buku keterampilan bersek, si Feng lebih tertarik pada Fine Gold Treasure Chest. Treasure Chest itu bahkan lebih jarang daripada skill bersek. Setelah upaya terang-terangan si Feng untuk merekrut mereka, Autumn Goose dan yang lainnya mempertimbangkan pilihan mereka untuk beberapa waktu. Sebelumnya, mereka merasa tidak lebih dari penghinaan bagi persekutuan. Namun, setelah melihat Tou Full Rain dan gaya hidup Blue Bamboo sehari-hari dalam game, selain fakta bahwa Zero Wing adalah rumah bagi seorang ahli seperti si Feng,
Kesan mereka terhadap Zero Wing telah berubah secara signifikan. Bahkan seorang ahli seperti Si Feng bersedia membantu Rain bijaksana dengan pencariannya. Itu benar-benar tidak terpikirkan di persekutuan lain. Selain itu, Rain yang berpikir sering berpetualang dengan kelompok mereka. Dia tidak pernah dibatasi. Sebaliknya, setiap kali Full Rain bergabung dengan mereka dalam sebuah pencarian, dia menawarkan banyak informasi berguna yang dia dapatkan dari persekutuannya. Informasi itu biasanya di luar jangkauan mereka dan sangat nyaman ketika mereka mencari. Pada akhirnya, setelah diskusi serius antara ketiganya, Autumn Goose berjalan ke Si Feng dengan ekspresi serius. Bab 809 Kekuatan Tier 3. Meskipun kami tidak berpikir bahwa bergabung dengan Zero Wing akan menjadi kesalahan, kami memiliki banyak teman di Wingguard Sphere. Berbagai guild juga menargetkan Wingguard Sphere in the Dark Knight Empire. Itu tidak dalam posisi yang menguntungkan saat ini. Kami tidak akan meninggalkan tombak Dewa Angin selama waktu yang sangat penting, jadi tolong maafkan kami karena menolak niat baik kamu. Petik 2. Autumn Goose berbicara dengan tekad. Si Feng bisa mengatakan bahwa Berserker mencintai dan mengabdi pada organisasi. Bagaimanapun, mereka semua adalah sahabat yang telah mengalami hidup dan mati satu sama lain. Bagaimana mereka bisa meninggalkan itu untuk keuntungan pribadi? Jika dia berada di posisi mereka, dia juga tidak akan melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, Autumn Goose mengerti bahwa jika mereka bergabung dengan Zero Wing, jika mereka terlihat berkelahi dengan para anggota Wingguard Sphere, para guild itu akan beralih ke Zero Wing dan menyebabkan masalah. Zero Wing akan terseret ke dalam kekacauan Wingguard Sphere. Aku mengerti, jika kamu ingin bergabung dengan persekutuan di masa depan, silakan pertimbangkan Zero Wing. Si Feng mengangguk. Namun, kamu tidak bisa menolak buku keterampilan kepemilikan roh perang. Kami tidak bisa menyelesaikan pencarian ini tanpanya. Petik 2. Si Feng mengerti bahwa akan sangat sulit untuk mengambil anggota dari Wingguard Sphere. Bagaimanapun, itu adalah organisasi para pemain yang membenci guild untuk memulai. Namun, dia masih ingin mencoba. Dia akan mengambil kesempatan apapun yang diberikan padanya. Bagaimanapun, jika dia berhasil, dia akan mendapat untung besar. Sementara itu, Full Rain dan Blue Bamboo, yang telah menyaksikan ini dari samping, agak kecewa. Jika Autumn Goose dan yang lainnya bergabung dengan Zero Wing, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk bertualang dan bertualang bersama. Setelah itu, setelah diskusi singkat, diputuskan bahwa Autumn Goose akan mempelajari kepemilikan roh perang. Ah, benar, ambil ini, kata Si Feng. Dia mengambil 5 Magic Scrolls perak dari tasnya, menyerahkannya kepada 5 anggota pestanya. Apakah ini gulir ajaib gerakan instan tier 1? Ditwin tidak bisa menahan keterkejutannya setelah memeriksa gulir. Ada semua jenis gulungan ajaib di domain God. Di antara mereka, yang paling berharga adalah gulungan pemanggilan, meskipun gulungan ajaib gerakan sesaat mengikuti dari belakang. Scrolling ajaib gerakan seketika memungkinkan pemain untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, meskipun terbatas. Pemain dapat melakukan perjalanan 300 yard dalam sekejap mata dengan gulir ajaib gerakan instan tier 0, 1000 yard dengan gulir tier 1, dan 4000 yard dengan gulir tier 2. Itu adalah salah satu alat terbaik untuk mundur. Namun, gulungan ini sangat jarang. Bahkan dungeon dan field bosses jarang menjatuhkan mereka. Ditwin hanya pernah mendengar tentang gulungan seperti itu. Di pasaran, satu gulir ajaib gerakan instan tier 0 terjual lebih dari 1 emas. Belum termasuk gulir ajaib gerakan seketika tier 1. Sekarang mereka memiliki gulungan-gulungan ini, mereka dapat segera melarikan diri dari daerah itu begitu mereka memperoleh telur. Mereka bahkan bisa menghindari Icefire Cheetah yang masih menjaga pintu masuk gua. Autumn Goose dan Gunfire juga terdiam. Kakak besar Ye Feng, kamu kaya? Bolehkah aku mouch off dari kamu di masa depan? Blue Bamboo bercanda saat dia tersenyum pada gulir ajaib tingkat 1 di tangannya. Biru, Rain yang bijaksana segera menjentikkan dahi temannya. Memikirkan bahwa gadis itu masih berminat untuk bermain-main pada saat yang sangat penting. Mulailah operasi. Setelah melihat Autumn Goose di posisi, dia menyerang Gerard si ilusionis. Ketika dia berada 80 meter dari NPC, Gerard menemukan keberadaan Si Feng. Teman-teman bodoh, kamu terburu-buru sampai mati. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Gerard tersenyum dengan jijik saat dia mengayunkan tongkatnya. Segera, arai sihir hitam muncul di samping Gerard. Hellhound berkepala 2 meluncurkan dirinya sendiri dari arai sihir. Apakah kamu bercanda? Monster peringkat Tuhan level 100? Bukankah ini curang? Rahang Blue Bamboo terjatuh ketika dia melihat Hellhound merah tua.
NPC tier 3 sudah cukup merepotkan. Sekarang, kata NPC telah memanggil Lord level 100. Ini tidak masuk akal. Ekspresi orang lain juga gelap. Si Feng, bagaimanapun, hanya mengungkapkan senyum tipis. Hellhound sama sekali tidak mengejutkannya. Seorang ilusionis adalah kelas tier 3. Bukan hal yang aneh bagi seseorang untuk memanggil tuan tingkat 2. Ilusionis yang kuat bahkan mampu memanggil Lord tingkat 3. Seorang ilusionis tier 3. Bahkan lebih efektif dalam pertempuran daripada Great Mage tier 3. Tentu saja, sementara ilusionis mampu memanggil monster yang kuat, mereka sangat lemah. Setelah muncul dari susunan sihir, Hellhound membuka dua mulutnya dan memuntahkan api merah. Api menelan lebih dari setengah gua, dan batu apapun yang disentuh oleh api ini langsung berubah menjadi magma cair. Pada saat ini, Si Feng mengaktifkan Thunder God's Discharge, meningkatkan movement speed dan attack speed sebesar 150%. Dia kemudian berubah menjadi garis bayangan ketika dia menghindari api yang datang sebelum melanjutkan menuju Gerard. Pada saat Hellhound menghentikan serangannya yang berapi-api, Si Feng berada kurang dari 40 yard dari ilusionis. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan waktu absolut, membungkam Gerard dan membatalkan casting mantranya. Semut tercela, kamu berani merusak pekerjaanku. Gerard menjadi marah. Namun, di bawah kondisi diam, bahkan Gerard tidak dapat menggunakan mantra apapun tanpa meninggalkan area efektif absolute time. Tiba-tiba, Si Feng melemparkan meteor berkobar di tangannya. Nyalakan api dewa, kilatan cahaya merah muncul di depan Gerard. Peng, apa? Anggota partai berseru ketika melihat apa yang terjadi. Gerard sebenarnya menangkap meteor api milik Feng Feng di antara jari-jarinya. Benar saja, perbedaan antara atribut kami terlalu besar. Si Feng tersenyum pahit. Namun, dia sudah mencapai tujuan awalnya. Gerard hanya berfokus pada dirinya. Pada saat berikutnya, Gerard dan Hellhound menyerang Si Feng. Atribut tier 3 ilusionis dan Hellhound jauh lebih tinggi daripada Si Feng. Seperti angin kencang, kedua musuh menutup jarak antara mereka dan Si Feng. Tidak berani ceroboh, Si Feng segera menukar aura waktu untuk aura angin dan mengaktifkan Wind Reader. Kecepatannya melonjak sekali lagi, ia berlari cepat ke pintu keluar gua. Autumn Goose juga mengaktifkan War Spirit Possession dan berlari mencari telur raksasa. Namun, situasi Si Feng genting. Untuk menghindari menerima beban kekuatan penuh Gerard, ia harus tetap berada di dalam bidang waktu absolut. Sayangnya, Si Feng sedikit lebih lambat dari Hellhound. Namun, dengan mengandalkan pemahamannya tentang medan, menghindari serangan langsung Lord masih relatif mudah. Hanya saja, jangkauan serangan Hellhound cukup panjang. Selain terbatasnya jumlah ruang yang harus dia hindari, dia menerima beberapa kerusakan cipratan dari serangan Tuhan. Puing-puing terbang sendiri melahap hampir 2000 HP Si Feng. Dia hanya bisa bertahan beberapa pukulan. Autumn Goose sangat cemas. Setelah tiba di depan telur raksasa, dia mulai mengumpulkannya. Mengapa ada waktu pengumpulan? Kegelisahan Autumn Goose melonjak saat dia melirik Si Feng. Sementara dia mendekati telur raksasa, Si Feng telah kehilangan 1/4 dari HP-nya. Jika dia menunda lebih lama, mereka semua akan berada dalam bahaya ekstrim. Waktu seolah merangkak. Autumn Goose telah menghabiskan total 3 detik mengumpulkan telur hitam raksasa. Adapun peti harta karat emas terkunci, dia hanya memasukkan benda itu ke dalam tasnya. Sementara itu, Si Feng memiliki kurang dari 1/3 HP yang tersisa. Pencuri yang terkutuk, bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Menemukan bahwa telur hitam raksasa telah dicuri, Gerard sangat marah. Melambaikan tongkatnya, dia menghancurkan batasan waktu absolut yang ditempatkan pada kekuatan sihirnya. Lebih dari selusin elemental balls berwarna perak muncul di sekitar tubuhnya sebelum terbang menuju Autumn Goose dan Si Feng. Pergi, Si Feng berteriak dengan keras. Dia kemudian membentangkan gerakan gulir ajaib seketika miliknya sendiri dan menghilang dari gua. Bab 810 Zero Wings Horror. Di hutan primitif terpencil, beberapa tokoh tiba-tiba muncul. Ketika sosok-sosok ini muncul, sebuah gua yang jauh runtuh ketika pilar cahaya melesat ke langit. Kekuatan menakutkan yang terpancar dari pilar cahaya menyebabkan udara mandek. Raungan panjang dan menakutkan bergema di seluruh hutan. Para pemain ini akhirnya menyadari betapa mengerikannya level 100, NPC tier 3. Yang mengherankan, Si Feng benar-benar bertahan melawan NPC begitu lama dan melarikan diri relatif tidak terluka. Dia adalah monster. Autumn Goose, Ditwin, dan Gunfire menghela nafas. Mereka telah diberi kesempatan untuk memperdalam hubungan mereka dengan seorang ahli sekuat Si Feng. Jika mereka menerima tawarannya untuk bergabung dengan Zero Wing,
Pendekar pedang itu mungkin bahkan menawarkan untuk mengajari mereka. Namun, mereka telah menolak tawarannya. Cepat, gunakan return scrolls kamu. Si Feng mendesak begitu dia menghitung seluruh tim. Meskipun scroll satu instan ajaib gerakan gulir adalah alat melarikan diri yang kuat, pengejarnya adalah NPC level 100, tier 3. Gerard tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Mendengar pengingat si Feng, semua orang dengan cepat mengeluarkan gulungan pengembalian mereka dan mulai mengaktifkannya. Detik berlalu, mereka semua gelisah. Jika Gerard mengejar mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan lain untuk melarikan diri. Untungnya, gulir ajaib gerakan instan tier 1 telah membuat jarak yang cukup jauh antara mereka dan Gerard. Bahkan jika ilusionis berhasil melarikan diri dari gua, dia tidak akan segera menemukan lokasi mereka. Benar saja, Gerard belum menemukan mereka ketika mereka selesai mengaktifkan gulungan pengembalian mereka. Aula teleportasi kota Sungai Putih. Hampir saja, aku pikir kami pasti sudah mati, kata Blue Bambu sambil menepuk dadanya. Meskipun dia telah kembali ke kota, beberapa ketakutan masih melekat di hatinya. Level 100, tier 3 NPC praktis tidak terkalahkan untuk pemain saat ini. Ini juga merupakan pertama kalinya dia melihat monster menghancurkan serangan pemain. Orang bisa membayangkan betapa besarnya jarak di antara atribut kedua belah pihak. Untungnya, mereka telah menyelesaikan pencarian mereka. Begitu Blue Bambu selesai berbicara, suara notifikasi sistem mencapai telinga mereka. Sistem, kamu telah ditargetkan oleh Gerard. Jika kamu tidak dapat mengerami dan menetaskan telur raksasa dalam 3 hari, Gerard akan menemukan keberadaan kamu di peta bidang apapun yang ingin kamu kunjungi. Jika Gerard membunuh kamu, kamu akan menderita hukuman mati 2 kali lipat dan 3 hari dari kondisi lemah. Mengapa ada pencarian lain? Rain pikir mengerutkan kening saat dia melihat pemberitahuan sistem. Pencarian awalnya adalah untuk mengambil telur raksasa. Sekarang, setelah begitu banyak kesulitan untuk mencapai itu, dia menerima satu lagi. Selain itu, hukuman untuk kegagalan sangat berat. Jika dia gagal dalam pencarian ini, level 100, NPC tingkat 3 akan memburu mereka. Sayangnya, pemain pada tahap permainan ini tidak memiliki harapan untuk membunuh NPC ini. Dengan kata lain, mereka tidak akan bisa lagi mengeksplorasi atau naik level jika dia gagal. Autumn Goose dan yang lainnya mengenakan ekspresi ngeri yang sama. Meskipun mereka telah membantu Full Rain, mereka tidak pernah berharap untuk bertanggung jawab atas pencarian itu juga. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan pencarian seperti itu. Mereka telah mengalami kekuatan Gerard secara pribadi. Jika mereka bertemu Gerard di ladang, mereka hanya akan menemukan kematian. Apakah deskripsi telur termasuk metode inkubasi? Si Feng bertanya pada Autumn Goose. Dia sudah lama terbiasa dengan perkembangan mendadak seperti itu. Coba kulihat. Autumn Goose buru-buru memanggil informasi telur raksasa itu. Dikatakan bahwa kita akan membutuhkan sejumlah besar angkatan hidup untuk mengerami telur ini, yang hanya dapat diperoleh dengan membunuh Lord besar yang level 40 atau di atasnya. Berapa banyak yang kita butuhkan untuk membunuh? Tanya si Feng. 20, kata Autumn Goose tanpa daya. 20, ini lelucon kan? Kami berbicara tentang Great Lords. Blue Bambu tidak bisa menahan keputusasaan. Ditwin dan Gunfire mengerutkan kening juga. Level 40 Great Lord bukan masalah tertawa. Secara umum, masing-masing monster ini membutuhkan tim penyerang yang terdiri dari 100 pemain level 40 yang diarahkan dengan peralatan tingkat atas. Meski begitu, kesalahan apapun bisa membuat mereka semua terbunuh. Bahkan jika mereka mengumpulkan tim seperti itu, menyerang satu Great Lord kemungkinan besar akan membutuhkan 1 hari penuh. Pengorbanan yang harus mereka lakukan juga mengejutkan. Tidak peduli bagaimana seseorang memikirkannya, tidak mungkin untuk menyerang 20 level 40 Great Lords dalam 3 hari yang singkat. Pertama-tama, level 40 Great Lords tidak mudah ditemukan. Biasanya, monster-monster ini hanya bersembunyi di tim Dungeons 100 orang. Bahkan menemukan 20 tuan besar di ladang akan membutuhkan lebih dari 3 hari. Seberapa sulit merampok ruang bawah tanah, tim beranggotakan 100 orang, level 40. Bahkan sekarang, berbagai guild besar masih berusaha untuk menantang versi hard mode dari Dungeons ini, belum lagi hell mode. Bahkan jika mereka mengerahkan semua tombak angin dewa, mereka tidak bisa menyelesaikan pencarian ini. Sementara semua orang berjuang dengan frustrasi dan keputusasaan mereka. Bukan hal yang mustahil untuk menyelesaikan pencarian ini, kata si Feng setelah memikirkannya. Namun, aku harus bersiap dulu. Kalian harus menunggu di sini sebentar. Petik 2. Tentu saja, tidak mungkin untuk membunuh tuan besar tingkat 40 dengan kekuatan pesta 6 orang. Namun,
tim 20 orang mungkin memiliki peluang. Apa? Dia bahkan punya rencana untuk ini? Tembakan melihat Si Feng berangkat kembali dengan mata ragu-ragu. Bahkan Rain dan Blue Bambu yang bijaksana, yang berada di persekutuan yang sama dengan Si Feng, terkejut. Mereka telah berbicara tentang Great Lords level 40, namun Si Feng berbicara tentang mereka seolah-olah mereka hanya monster biasa. Setelah menunggu beberapa saat, mereka mendengar kegembiraan menyebar di seluruh teleportation hall. Wah, bukankah itu dans api dari Zero Wing? Petik 2. Melihat, itu wakil pemimpin Nol Sayap, Aqua Rose. Petik 2. Para pemain di dalam teleportation hall tercengang ketika Fire Dance dan selusin anggota inti Zero Wing memasuki gedung. Untuk pemain biasa, para ahli ini pada dasarnya adalah legenda. Mereka hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Setelah perang di pegunungan Stone Claw, pemain akhirnya memahami kekuatan seorang ahli sejati. Anggota inti Zero Wing telah lama menjadi berhala di White River City. Bagaimana para pemain ini bisa menahan kegembiraan mereka ketika mereka akhirnya melihat bintang-bintang ini? Apa? Blue Bambu tercengang ketika dia melihat Fire Dance dan yang lainnya mendekati pesta mereka. Para pemain ini adalah eselon atas Zero Wing. Masing-masing dari mereka adalah ahli tingkat atas di kerajaan Star Moon, namun setelah satu panggilan, mereka bergegas. Bahkan Violet Cloud, yang sangat ia kagumi, ada di sini. Dia tidak percaya ini terjadi. Hanya siapa Ye Feng? Autumn Goose tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Si Feng. Ditwin dan Gunfire juga sama terkejutnya. Mereka masih merasa jijik dan tidak tertarik pada para ahli guild. Namun, setelah melihat para ahli dari Zero Wing ini, mereka tiba-tiba menyadari betapa sedikitnya yang mereka ketahui. Mereka bisa merasakan tekanan kuat dari masing-masing ahli ini. Fire Dance, khususnya, merasa seolah-olah mereka berdiri di depan monster peringkat Lord Humanoid. Dengan pandangan sekilas dari assassin, mereka gemetar ketakutan. Naluri mereka berteriak agar mereka berlari sejauh yang mereka bisa dari assassin. Ketika para ahli ini berdiri bersama, tekanan gabungan itu luar biasa. Udara di aula teleportasi terasa menyesakkan. Bahkan bergerak adalah perjuangan. Apalagi mereka tidak dalam pertempuran. Jika mereka berusaha untuk melawan para ahli Zero Wing ini, mereka yakin bahwa mereka tidak akan pernah lepas dari genggaman orang-orang ini. Baiklah, sekarang semua orang telah tiba. Mari kita mulai pencarian, kata Si Feng, tertawa.